Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noris Anikotul Azizah dengan nomor induk mahasiswa 2011-90-434 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Manajemen Kurikulum di Pesantren. Nah, langsung saja pada pembahasannya kita akan menerangkan dua pembahasan. Yang pertama adalah A. Pengertian manajemen kurikulum, dan B. Konsep manajemen kurikulum dalam pesantren. Nah, untuk poin 1 atau poin A yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan ager yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh daya yang ada. Manajemen dalam bahasa Arab adalah tabara yutabiru yang artinya mengatur, sedangkan isim atau kata benda dari kalimat tersebut adalah tadbir yang artinya pengaturan atau manajemen. Dalam arti luas, kurikulum adalah segala upaya dan kegiatan yang mempengaruhi proses belajar. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Nah, kita menginjak pada penjelasan poin B, yaitu konsep manajemen kurikulum dalam pesantren. Standarisasi kurikulum barangkali tidak pernah ditetapkan di seluruh pesantren. Sebagian besar kalangan pesantren tidak setuju dengan standarisasi kurikulum pesantren. Variasi kurikulum pesantren justru diyakini lebih baik. Adanya variasi kurikulum pada pesantren akan menunjukkan ciri khas dan keunggulan masing-masing. Sebagai bagian dari pendidikan, pesantren mempunyai watak utama yaitu sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri. Salah satu ciri utama pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya adalah adanya pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Sebagai kurikulumnya, kitab kuning dapat dikatakan menempati posisi yang istimewa dalam tubuh kurikulum di pesantren, karena keberadaannya menjadi unsur utama dalam diri pesantren. Nah, dari segi materi, secara umum isi kitab kuning yang dijadikan rujukan sebagai kurikulum pesantren dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok ajaran dasar sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Al-Hadis. Sedang ajaran yang timbul sebagai hasil penafsiran para ulama-ulama Islam terhadap ajaran dasar yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, kelompok kitab kuning yang tidak termasuk kelompok ajaran agama Islam, tetapi kajian yang masuk ke dalam Islam sebagai hasil perkembangan Islam dalam sejarah seperti kitab kuning yang membahas lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, dan metode keilmuan. Pengembangan manajemen kurikulum di pesantren harus memperhatikan perbedaan yang ada, sehingga karakter dan keunikan yang dimiliki pesantren tetap terjaga. Karena mengabaikan keunikan dan karakter pesantren berarti menghilangkan cita-cita pesantren itu sendiri. Karena itu, pesantren sebagai salah satu sebuah lembaga pendidikan tradisional khas Islam Indonesia tidak bisa dipaksakan untuk sepenuhnya mengikuti kurikulum yang digunakan secara luas oleh pemerintah. Pengembangan manajemen kurikulum di pesantren dapat dipahami sebagai upaya pembaharuan pesantren di bidang kurikulum sebagai akibat kehidupan masyarakat yang berubah dalam rangka mendukung keberadaan pesantren sehingga dapat memenuhi kebutuhan santri. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.